Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ustaz Abu Sarwono selaku guru mapel MTK dan teman-teman itu semua yang saya banggakan, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan seputar food waster. Teman-teman pernah dengar nggak yang namanya food waste? Mungkin kata food waste masih terasa asing di telinga kita. Padahal food waste itu sering kita jumpai di sekitar kita. Biar nggak semakin penasaran, yuk kita bahas. Food waste adalah makanan siap saji. Food waste adalah makanan siap konsumsi manusia, namun dibuang begitu saja dan menumpuk di tempat pembuangan akhir. Food waste sama halnya dengan mubazir. Pada intinya, kita memakan sebuah makanan, kemudian makanan itu tersisa dan kita buang karena makanan itu tidak habis. Padahal makanan tersebut masih layak untuk kita makan. Beda cerita ketika makanan tersebut sudah tidak layak untuk kita makan, maka kita tidak apa-apa untuk membuangnya. Ada satu hal yang mirip dengan food waste, yaitu adalah food loss. Food loss adalah sampah makanan yang berasal dari bahan pangan, namun sudah tidak bisa diolah lagi dan akhirnya dibuang karena sudah tidak bisa diolah. Apa sih perbedaan antara food waste dengan food loss? Kalau food waste itu makanan siap konsumsi manusia seperti nasi yang masih tersisa, lauk yang tidak habis dimakan, ataupun sisa makanan yang sengaja kita buang. Biasanya food waste ini bisa kita dapati di sampah rumah tangga ataupun restoran cepat saji. Namun food loss itu adalah sampah makanan yang berasal dari bahan pangan seperti sayuran yang membusuk, buah-buahan yang membusuk, ataupun daging yang mentah yang tidak dapat diolah kembali. Dan biasanya food loss ini bisa kita jumpai pada pasar atau swalayan. Teman-teman di sini sudah paham perbedaan antara food waste dengan food loss? Selanjutnya, bagaimana sih pandangan Islam tentang food waste dan food loss? Sebagai agama yang sangat memperhatikan kehidupan sehari-hari, syariat Islam melarang kita untuk membuang makanan. Kenapa demikian? Karena makanan adalah suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita membuang makanan yang telah Allah berikan kepada kita, sama dengan kita kufur nikmat. Pelarangan ini telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah hak-hak kepada kerabat dekat, juga orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Setelah itu perlu kita ketahui apa saja penyebab dari food waste dan food loss. Penyebab pertama dari food waste dan food loss adalah makan yang tidak sesuai porsi. Sebelum kita makan, perlu kita memperhatikan seberapa banyak sih makanan yang kita butuhkan. Apakah sedikit atau banyak? Jika makanan itu sedikit, ya kita mengambil secukupnya saja. Jangan sampai kita mengambil makanan yang berlebihan dan sampai membuang makanan tersebut karena tidak habis kita makan. Penyebab yang kedua adalah membeli atau memasak makanan yang tidak kita sukai. Sebelum kalian membeli atau memasak makanan yang sebelum kalian membeli atau memasak makanan, perlu kalian perhatikan bahwasanya ini makanan kita suka atau yang kita tidak suka. Kalau makanan ini kita suka, maka tidak mengapa kita beli makanan atau memasak makanan, yang penting kita habiskan. Namun kalau makanan ini tidak kita suka, sebaiknya nggak usah dibeli atau dimasak, karena takutnya nanti akan dibuang.
Yang ketiga adalah gengsi. Kenapa gengsi? Nah, kalau kita perhatikan di masyarakat zaman sekarang, sebagian orang gengsi untuk menghabiskan makanan karena mereka dicap sebagai orang yang rakus. Padahal kita diperintahkan untuk menghabiskan makanan. Setelah kita tahu penyebab-penyebab dari food waste dan food loss, perlu kita ketahui juga dampak dari food waste dan food loss. Dampak mengerikan dari food waste dan food loss yang pertama adalah krisis pangan di masa yang akan datang. Ketika tanah yang digunakan untuk memproduksi makanan semakin sering digunakan untuk memproduksi makanan, akan semakin berkurang kualitasnya, dan alhasil di masa yang akan datang tanah tersebut bisa rusak dan tidak bisa menghasilkan makanan lagi, dan ini dapat menimbulkan krisis pangan di masa yang akan datang. Selain itu, dengan membuang makanan sama dengan kita membuang SDM, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang digunakan selama proses produksi makanan. Dampak yang kedua adalah pemanasan global. Food waste dan food loss ternyata menjadi salah satu kontributor dari pemanasan global melalui pelepasan gas metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah. Food waste dan food loss berkontribusi 20% dari emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer, yang mana akhir-akhir ini bumi menjadi semakin panas. Dampak yang ketiga adalah limbah air lindi. Selain gas metana, food waste dan food loss juga menghasilkan limbah air lindi. Limbah air lindi ini dapat mencemari tanah dan air. Ketika limbah ini sudah mencemari tanah dan air, maka kadar kualitas yang ada di dalam tanah dan di dalam air akan semakin berkurang. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk mengurangi food waste dan food loss? Cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mengurangi food waste dan food loss adalah membeli atau memasak makanan sesuai kebutuhan kita. Jangan sampai kita memasak atau membeli makanan di luar kapasitas kita, alhasil nanti akan kita buang karena tidak habis kita makan. Yang kedua adalah food preparation. Food preparation ini kita menyiapkan makanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, mungkin dalam harian, bulanan, atau tahunan. Itu bisa kita lakukan untuk mengurangi dan membatasi makanan yang tersisa dan terbuang menjadi sampah. Yang ketiga adalah konsep 6R. Refuse, reuse, reduce, recycle, root, and rethinking. Konsep ini perlu kita terapkan dalam masyarakat untuk mengurangi food waste dan food loss. Yang keempat adalah mengompos. Mengompos adalah cara alami yang bisa kita lakukan untuk mengubah sisa-sisa makanan menjadi pupuk yang kaya nutrisi. Selain itu, dengan mengompos kita juga dapat mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah, dan juga akan memberikan manfaat positif bagi lingkungan sekitar kita. Food waste dan food loss merupakan masalah serius yang perlu kita tangani segera. Dengan kita menangani masalah ini, kita dapat menyelamatkan generasi-generasi selanjutnya dari permasalahan makanan dan lingkungan. Saya Armada Ramawan, syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.